Selamat datang di Poros 1 YouTube channel. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan beragam berita menarik dan teraktual. Untuk itu, jangan meninggalkan layar smartphone Anda sebelum video ini selesai. Dan bagi viewer baru, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari kami. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin upacara penetapan komponen cadangan atau Komket di Pusat Pendidikan dan Latihan Kopassus, Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Bersama rombongan terbatas, Jokowi bertolak ke Jawa Barat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Presiden diagendakan akan memimpin upacara penetapan komponen cadangan tahun anggaran 2021. Demikian keterangan BPMI Sekretariat Presiden, Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021. Program komponen cadangan ini dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan. Pembentukan komponen cadangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pertahanan Republik Indonesia beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir. Yang saya hormati Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati para Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta para Pati, TNI, dan Polri yang hadir. Yang saya hormati para atase pertahanan negara-negara sahabat. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat, serta seluruh peserta undangan dan hadirin yang berbahagia. Kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segala-galanya. TNI sebagai komponen utama selalu siaga, tetapi perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Itulah sistem pertahanan kita yang bersifat semesta, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara. Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendaftar secara sukarela, telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran secara sukarela, dan hari ini saudara-saudara ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan. Bapak, Ibu, saudara, dan hadirin yang saya hormati. Masa aktif komponen cadangan tidak setiap hari, tidak setiap saat. Setelah penetapan ini, saudara-saudara kembali ke profesi masing-masing. Anggota komponen cadangan tetap berprofesi seperti biasa. Masa aktif komponen cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan dan pada saat mobilisasi. Tetapi, anggota komponen cadangan harus selalu siaga
jika dipanggil negara. Komponen cadangan dikerahkan bila negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang komando dan kendalinya berada di Panglima TNI. Artinya, tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan kegiatan mandiri. Perlu saya tegaskan, komponen cadangan tidak boleh digunakan untuk lain kecuali kepentingan pertahanan. Komponen cadangan hanya untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan negara. Penetapan komponen cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta kita. Pada saat yang sama, pemerintah melakukan modernisasi alutsista secara menyeluruh pada semua matra, darat, laut, dan udara. Kita juga punya putra-putri yang tidak kalah kemampuannya di bidang sains dan teknologi. Ilmuwan-ilmuwan kita, insinyur-insinyur kita sedang melakukan penelitian dan pengembangan di berbagai bidang strategis. Pembangunan frigat buatan Indonesia, termasuk peluru kendali untuk pertahanan udara dan pertahanan laut, serta dalam pembangunan kapal selam Indonesia. Terima kasih kepada semuanya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen cadangan merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Demikian bunyi pasal 1 angka 9 PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 12 Januari tahun 2021. Adapun yang dimaksud dengan komponen utama ialah Tentara Nasional Indonesia. Pada pasal 48 PP 3 2021 disebutkan, komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sementara, pada pasal 49 dijelaskan bahwa pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara dikelompokkan menjadi 3, yakni komponen cadangan matra darat, matra laut, dan matra udara. Sementara ini, baru TNI AD yang membuka pelatihan Komket. Anggota Komket berada di bawah kendali Panglima TNI. Mereka hanya bisa dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Pembentukan komponen cadangan terdiri atas sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Tahapan seleksi meliputi seleksi administratif dan kompetensi yang terdiri dari proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan sikap calon. Calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Pelatihan itu dilaksanakan pada lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan/atau kesatuan TNI. Nantinya, calon yang dinyatakan lulus pelatihan dasar kemiliteran ditetapkan dan diangkat sebagai komponen cadangan oleh menteri terkait. Selanjutnya, komponen cadangan atau Komket dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji. Sebagaimana bunyi pasal 58, komponen cadangan yang telah dilantik diberikan pangkat. Pemberian pangkat mengacu pada penggolongan pangkat TNI. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar.